Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fordin, NIM 190201020889, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas Muamalah B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ahli waris dan pembagiannya. Pengertian ahli waris. Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis karena proses waris mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan 3 persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata). Menurut KUHP Perdata, prinsip dan pewarisan adalah: yang pertama, harta waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian, pasal 830 KUHP Perdata. Dan kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris, pasal 832 KUHP Perdata, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Selanjutnya, pembagian ahli waris dikutip dari buku berjudul Pembagian Warisan Menurut Islam oleh Muhammad Ali Asy'abuni. Jumlah pembagian yang ditentukan Al-Quran ada 6 macam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang pertama, setengah. Ashabul furud yang berhak mendapatkan separuh dari harta warisan peninggalan pewaris ada 5, 1 dari golongan laki-laki dan 4 lainnya perempuan. Kelima ashabul furud tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Dan kedua, seperempat. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalannya hanyalah ada 2, yaitu suami dan istri. Yang ketiga, dari sederet ashabul furud yang berhak memperoleh bagian warisan seperdelapan, yaitu istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar utang-utangmu." Surat An-Nisa ayat 12. Keempat, 2/3. Ahli waris berhak mendapat bagian 2/3 dari harta peninggalan pewaris ada 4 dan semuanya terdiri dari wanita. Pertama, 2 anak perempuan kandung atau lebih, 2 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, 2 orang saudara kandung perempuan atau lebih, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Yang kelima, sepertiga. Adapun ashabul furud yang berhak mendapat warisan sepertiga bagian hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu. Bagian keenam, seperenam. Adapun ashabul furud yang berhak mendapat bagian seperenam ada 7 orang. Mereka adalah ayah, kakek asli, bapak dari ayah, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki, dan perempuan seibu. Dalam hak
waris mewarisi, ada juga beberapa hal yang menyebabkan hak waris seorang menjadi gugur, yakni pertama, budak. Seorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Yang kedua, pembunuhan. Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Ketiga, perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim, apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, tidaklah berhak seorang muslim diwarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itulah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.